baginda Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, alhamdulillah. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, jami'ul ulama wal asatidzah, para guru-guru, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rahmat ulun kepada antum-antum semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, beliau Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat tanzih, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya Allah. Kenapa disebut dengan hamba? Bukan dengan jabatan beliau, bukan dengan pangkatnya beliau. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambaku, ujar Allah. Karena wasful ubudiyah min asyrafil awsaf, bahwasanya sifat kehambaan itu adalah yang paling mulia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apabila apabila seorang manusia menghambakan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, maka Allah Ta'ala akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat kita semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, yang dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ditempuh dalam sebagian malam. Makanya kalimatnya memakai isim nakirah, lailan, bukan al-laila, yang menunjukkan apa? Dalla ala tadlili muddatir, yang menunjukkan bahwasanya peristiwa yang luar biasa ini ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ulama berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan beberapa jam, namun Sahibul Daibai pernah mengatakan, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrud al-farsh wa qad nala jami'al ma'ad." Bahwasanya kata Imam Daibai, Allah Subhanahu wa taala beliau memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Tapi apa? Tsumma arudduhu minal 'arsy, Nabi Muhammad kami kembalikan daripada arasy-Nya Allah, menembus 7 lapis langit, qabla an yabrudal farsh, sebelum daripada panas orang yang rebahan, dan melainkan Nabi Muhammad sudah kembali ke tempat semula. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini peristiwa. Makanya banyak orang yang tidak percaya di zaman Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu adalah Abu Jahal. Kenal Abu Jahal mana? Ujar Abu Jahal kepada orang-orang kaum muslimin ketika itu, bahwasanya perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina itu ditempuh dengan 1 bulan perjalanan menggunakan unta di zaman Nabi Muhammad.
PP berapa? 2 bulan perjalanan. Masa Nabi Muhammad mengaku hanya sebagian malam. Ini masih cerita tentang Isra belum Mi'raj lagi. Maka apa? Imannya goyah ketika itu, maka ikut dengan Abu Jahal. Tapi tidak sedikit di antara para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Fa in qala fawqa dzalik la saddaqta. Ya Abu Jahal, ya Abu Bakar, ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Jahal, ya Abul Hakam, seandainya Nabi Muhammad mengatakan lebih daripada itu semua, la saddaqtu ya Abu Jahal, maka aku akan percaya wahai Nabi. Begitulah imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan iman kita pun kuat seperti imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cerita kayak orang bahari, gitu lah. Baca dardir bisa sampai jam 5 kita ini. Sanggup kok? Lama betul ibunya. Kita ringkas saja malam ini. Jadi sebagaimana Al-Imam Tajmuddin Al-Ghaiti atau kita kenal dengan syarah Dardir Al-Imam Ahmad Al-Dardir, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika itu dibawa ke daerah sumur Zamzam, dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana dengan Isra'nya kita? Isra'nya kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan kita ketujuh sebanyak jamaah. Jadi Isra'nya Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Dan begitulah harusnya kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka rajin-rajinlah untuk salat jamaah ke masjid. Nabi Muhammad minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dibelah dada beliau. Dikatakan oleh para ulama, beberapa kali dada Nabi Muhammad dibelah oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat Jibril. Kenapa? Sebab ada beberapa kali dikatakan, di antaranya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwasanya dada Nabi dibelah sebanyak 4 kali. 4 kali, Bu. Terima kasih kalau Bu. Untuk saya menggoreng. Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi Muhammad 4 kali dibelah. Yang pertama kapan? Inda murdi'atil Halimah. Pertama ketika Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh ibu susu beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah. Itu yang pertama kali. Kemudian dibelah lagi yang kedua, inda asyru sanawat, ketika berumur 10 tahun. Kenapa garang jadi 10 tahun dibelah lagi dada Nabi Muhammad? Karena dari dekat daripada umur takdir. Karena ujar Nabi apa? Muru auladakum bis salah fahum abna'us salah. Ujar Nabi, perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sembahyang. Umur berapa? Umur 7 tahun. Jangan bisa main lakor atau umur 7 tahun disuruh sembahyang. Ketika umur 10 tahun wajib disuruh sembahyang. Mengkadang pun pukul dengan pukulan yang begitu. Wa farriqu baina maqadihim, dan ketika sudah sampai umur 10 tahun pisah ranjang. Jangan abah mamanya berpisah. Anaknya dipisah daripada kamar daripada orang tuanya. Jangan umur 15 tahun masih kebukaan di balik ketiak boy tadi. Umur 10 tahun. Berapa tadi? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kapan? Hina nubiya fil ghar, yaitu pada ketika Nabi diangkat menjadi nabi di gua Hira. Kemudian yang keempat yang terakhir fi Lailatul Isra, yaitu kama warada fi sahih kama qala Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Bani, yaitu pada ketika malam Lailatul Isra. Itu 4 itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi bagaimana? Nabi tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi singgah, transit. Tahu transit apa? Masih ya, namanya aja. Ada mengantuk juga berarti.
transit di berbagai tempat. Apa alasannya Nabi Muhammad singgah di berbagai tempat? Untuk mengambil keberkahan di tempat yang berkah. Dan ulun di sini teringat dulu waktu ulun masih anom dan sekarang masih anom aja. Dulu ulun di sini rancang adat di tempat ini. Ketika pasar penampungan bilang. Ketika pasar penampungan, zuhur, asar, ulun rancang adat di tempat ini di musala. Jadi Nabi kita kembali ke laptop lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan sampai kita semua ke Mekah. Bisa ziarah Baitullahil Haram, bisa melaksanakan umrah dan haji, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat lawan pakai apa, Bu? Oh, pakai burak. Bahar ini pakai burak. Naik pakai burak. Kan burak. Burak itu seperti kilat yang menyambar, al-barq. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ketika itu ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pepohonan. Tapi lihat pohon kata. Ketika itu banyak pohon. Kalau sekarang banyak dengan gedung-gedung pencakar langit sekarang. Gedung-gedung yang luar biasa sekarang. Lalu Nabi Muhammad turun, tidak tanya-tanya. Nabi Muhammad turun di tempat tersebut. Kata Jibril apa? Ya Muhammad, inzil huna fasalli huna. Turun wahai Nabi Muhammad, salat di tempat itu. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di tempat itu, sembahyang di tempat itu, lalu berangkat lagi dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu ditanya, Nabi Muhammad kada bertakut, cuma ditanya oleh malaikat Jibril, "Atadri ya Muhammad aina sallaita?" Apakah engkau tahu di mana engkau tadi salat? Ujar Nabi, "Ma adri ya Jibril," ulun kada tahu. Hada Thayyibah wa ilaihal muhajarah. Ini adalah negeri Thayyibah, nama lain daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita sampai juga ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah itu namanya adalah Thayyibah. Namanya adalah Thayyibah. Kenapa Thayyibah? Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Berapa tahun sebelum Nabi hijrah? Tapi malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, hadhihi Thayyibah. Ini Thayyibah wahai Muhammad, dan engkau nanti akan pindah ke sini, akan hijrah ke tempat. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad benar-benar hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan bahkan Thayyibah ini di langit pun Jibril tahu namanya Thayyibah. Dan bahkan apa? Dajjal. Mudah-mudahan kita sampai ketemu Dajjal. Dajjal itu, Dajjal pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat Nabi di zaman itu, ketemu Dajjal. Katanya apa? Bahwasanya kata Dajjal, aku selama 40 hari nanti di hari kiamat, aku akan keliling dunia kecuali 2 tempat. Yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah, yang kedua adalah At-Thayyibah. Jadi Dajjal pun tahu itu adalah kota adalah At-Thayyibah. Kenapa disebut Thayyibah? Karena harum dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Madinah luar biasa, orangnya hebat-hebat, ya, dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang ketika itu tidak ada yang menerima Nabi Muhammad, tapi hanya satu kaum dari kota Madinah yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhajirin. Orang muhajirin Mekah pindah ke kota Madinah, kada bisian rumah, kada bisian duit saja berjamar, kada bisian duit sepeser pun. Tapi apa? Datang ke kota Madinah, rumah sudah disediakan untuk orang muhajir. Siapa yang menyediakan? Orang Madinah. Ini kada bisian kebun. Ayo wahai muhajirin, ambil kebun kami yang separuh itu. Ada bisian bini. Ada bisian bini orang muhajirin nih, meninggalkan anak istri. Lalu bagaimana? Ada salah seorang sahabat yang mana istrinya 2 dicerai, dinikahkan dengan sahabat muhajir. Itulah hebatnya orang-orang yang ada di kota Madinah. Dan pernah ulun membaca kitab bahwasanya di setiap kampung, di setiap kota pasti ada orang bakhil dan ada orang yang dermawan, kecuali satu yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah.
sampai di kota Madinah. Ini aja sampai Madinah, Bu. Teruskan. Ngantuk sudah. Sampai di kota Madinah, lalu berangkat lagi. Sampai ke mana? Sampai ke Madian. Lain Madurian. Ke Madian. Sampai di negeri Madian. Di mana tersebut? Inda syajarati Musa alaihissalam. Di samping, di bawah daripada pohon Nabi Musa alaihissalam. Wajar orang-orang sana kalau kita pernah juga ke sana kan. Mudah kita berada kawal ke tempat yang di Yordan sekarang. Itu pohon cinta. Makanya Habib Salim Syakiri beliau sering tuh memberikan ijazah bagi orang yang hendak kawin. Tapi tiketnya kok saya makan. Ada saya diberikan dulu lah, kayaknya dulu kawin. Itu Nabi Musa alaihissalam di tempat itu, sehingga Nabi Muhammad SAW pun beliau mengambil keberkahan di tempat. Padahal kita tahu apa? Nabi Muhammad adalah sumber keberkahan. Tapi apa? Tapi masih mengambil keberkahan di berbagai tempat yang berkah. Berangkat lagi, kita langsung naik ke langit dulu. Ke langit aja langsung malam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dari Madian, Nabi Muhammad berangkat lagi ke sebuah bukit yang tinggi. Di situ adalah Jabal Tursina. Nabi Muhammad turun lagi, sembahyang lagi. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, atadri aina sallaita?" Apakah pian tahu di manakah pian tadi sembahyang? Ujar Nabi, "Ulun kada tahu." Ini adalah Bukit Tursina. Bukit Tursina itu kena di dalam kitab dikatakan akan pecah menjadi 6. Salah satunya di Gunung Lampinit. Percaya luar benar. Jadi Nabi Muhammad, jadi itu Jabal Tursina. Jabal Tursina itu pecah menjadi 6. Di antaranya 3 yang ada di kota Mekah dan 3 yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Mekah dibagi menjadi 3. Ada namanya Jabal Sabir, di samping daripada Jabal Sur. Kemudian yang kedua Jabal Sur. Kemudian yang ketiga adalah Jabal Gua. Kenapa tuh? Awalnya Nabi Muhammad ketika hijrah itu hendak bersembunyi di bawah Jabal Sabir. Cuma ujar Jabal Sabir apa? "Ya Muhammad, ya Rasulullah, biar jangan bersembunyi di bawah sini. Jangan bersembunyi di dalam mulut, tapi sembunyi itu di gua, di Jabal Sur." Kenapa? Karena itu lebih tinggi daripada mulut. Insya Allah orang-orang kafir kada bakal melihatnya. Akhirnya Nabi Muhammad naik ke Jabal Sur. Pernah naik Jabal Sur? Itu yang pertama dan yang terakhir kalinya. Tingginya kan luar biasa. Tapi bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ketika hijrah. Kemudian ada namanya Jabal Nur. Kemudian di mana? Kemudian di Madinah terbagi menjadi 3. Salah satunya yang ada di Jabal Nur. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat lagi, transit lagi. Kayak kita ke Banjar. Kita ke Banjar singgah di Pulau Pinang, singgah di Masjid Bakami. Sampai ke Martapura, ke Masjid Bakami pulang. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bukan seperti itu. Nabi Muhammad dari masjid ke masjid untuk melaksanakan sembahyang. Sampai di Bukit Tursina, lalu Nabi Muhammad dibawa lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ke mana? Ke sebuah tempat yang bernama Baitul Laham, haitsu wulida Isa alaihissalam. Sampai ke mana? Di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa di mana? Dilahirkan di Baitul Laham tersebut. Jadi hebatnya Nabi Muhammad ini. Jadi sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan mencari berkah, perjalanan menuntut ilmu. Sekalipun Masjidil Haram yang kita ketahui apa? Apabila sembahyang di Masjidil Haram berapa? 100.000 gandaan sembahyang di tempat itu. Tapi bagaimana Nabi Muhammad, beliau mengambil keberkahan di tempat-tempat yang lain. Sama dengan kita, jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Jangan pernah kalau aku sudah belajar di Darussalam, aku sudah belajar di Martapura, aku belajar di Bamaki, aku belajar di Batang Karangan, aku belajar di Jawa, aku di Hadramaut dan di lain sebagainya. Lalu apa? Kada mau mendengar daripada nasihat orang lain yang ada di sekitar kita. Ini pelajaran untuk kita.
Dan kadang ini kalau sudah merasa wabil khusus talibul ilm, terkhusus talibul ilm, orang yang pernah mengaji agama, terkhusus di pondok pesantren, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa alim. Kenapa? Di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Nabi Muhammad sampai ke mana? Sampai ke Masjidil Aqsa. Ada panjang lagi, Pak. Paling 3 jam lagi. Sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ketika itu Ruhul Anbiya wal Mursalin, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, semuanya roh mereka hadir. Lalu Nabi Muhammad disuruh menjadi imam ketika itu. Makanya Nabi Muhammad setelah itu dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kata Al-Imam Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umat. Dengan sebab Nabi kita yang paling mulia, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjidil Aqsa boleh. Tadi Guru Ahmad bertakut mulai mana tadi Guru? Mulai Mekah ke Masjidil Aqsa atau ke Turki kan jauhnya luar biasa. Tapi ini bagaimana Nabi Muhammad? Kalau sekarang kita naik pesawat, transitnya tuh uyuh benar luar biasa. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Beliau hanya sebagian malam menempuh perjalanan yang luar biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu apabila kita tidak percaya, maka kata ulama kita telah keluar daripada agama Islam. Kenapa? Sebab karena sudah jelas-jelas ada yang namanya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Adapun Mi'raj, perjalanan Nabi naik ke langit, kemudian sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti tidak ada di dalam Al-Quran, namun dijelaskan lebih jelas di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa? Kalau tadi Isra tadi minal masjid ilal masjid. Isra'nya kita dari masjid ke masjid, dari majlisil ilm ila majlisil ilm, dari satu majlis ke majlis yang lain, dari peringatan Isra Mi'raj yang satu ke Isra Mi'raj yang lain. Itu Isra'nya kita. Mi'rajnya Nabi Muhammad sampai ke langit, tapi bukan tujuan kita semuanya. Ada lah yang sini untuk sekolah ke langit? Hah? Sekolah paling tinggi di mana? Buat sombong tuh di langit tuh mainnya. Jadi Nabi Muhammad apa tujuan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan Mi'raj, Isra Mi'raj ini bukan untuk melihat Allah, bukan untuk bertemu Allah, tapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Apa makna abdi? Berapa guru? Kalau sedikit kayaknya. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan bi'abdi dengan hambanya. Berarti apa? Yang mengatakan, ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu cuma sekedar rohnya. Tapi kenapa disebut dengan abdi? Ini satu yang kita harus sampai lagi tuh. Kayaknya di pertemuan berikutnya kapan aja berapa. Nabi Muhammad, contohnya tadi, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pernah bertemu Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam, menurut ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa kan diangkat di langit. Wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh seperti orang apa? Salib-salib. Bukan seperti itu. Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya ketika di mana? Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan hebatnya Nabi, kalau seandainya Nabi Muhammad hanya sekedar ruh, bukan jasad beliau, tidak mungkin Nabi Muhammad menceritakan secara detail tentang nabi-nabi yang pernah ditemui beliau. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Diceritakan di dalam Dardir itu bahwasanya Nabi Isa itu bersepupu kan? Ada yang mengatakan kemanakan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Itu Nabi Isa awaknya kada terlalu tinggi, lalu kada terlalu rendah.
Dan seperti apa? Seperti orang yang baru pulang min hammam, yang hanya keluar daripada sauna, daripada pemandian banyu panas. Lalu dikatakan oleh Nabi bahwasanya kalau kalian ingin tahu bahwasanya siapa Nabi Isa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sebutkan di dalam dalil seperti itu. Siapa itu Urwah? Jadi ujar di zaman Nabi Muhammad itu ada dua orang yang dikatakan ini yang calon Nabi, ini ada dua orang ketika itu. Yang pertama siapa? Pertama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maka ingat bisa dikatakan baik. Mereka bingung mengenai Arabnya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang mana gara-gara? Orang Taif. Ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, orang Taif ketika itu. Ini seorang apa? Pemimpin kaumnya ketika itu. Orangnya luar biasa karismanya. Dan ujar Nabi, ini Urwah Ats-Tsaqafi itu mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi hanya sekedar mimpi, kada mungkin bisa menceritakan secara detail tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa awalnya putih kemerah-merahan, lalu ada tahilalatnya di sekitar wajahnya, diceritakan jelas oleh Nabi Muhammad seperti itu. Dan yang kedua, di zaman itu ada namanya Al-Walid Khalid ibn al-Mughirah. Siapa itu? Orang tua daripada Sayyidina Khalid ibn al-Walid, pemimpin di kota Mekah ketika itu. Dua orang ini digadang-gadang akan menjadi nabi akhir zaman. Kenapa sebab? Karena orang sugih, orang punya martabat, orang punya karisma. Sedangkan Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad fakir, Nabi Muhammad yatim, Nabi Muhammad disepelekan orang ketika itu. Tapi ternyata Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi ini diceritakan oleh Nabi jelas. Ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi Urwah ini akhirnya ketika setelah Hajjatul Wada, sebelum Hajjatul Wada, itu beliau masuk ke dalam agama Islam. Jadi ujar Urwah, ya Rasulullah, ulun izin ke kampung, ulun izin ke kota Taif. Kenapa ya Urwah? Ulun ingin mengajak kaum ulun yang ada di Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata apa? Ujar Nabi, ini kasyafnya Nabi Muhammad. Ujar Nabi, ya Urwah bin Mas'ud, tolong pian jangan bulik, jangan sampai bulik ke kampung pian. Kenapa sebab? Ya Rasulullah, karena ulun khawatir pian akan dibunuh oleh Bani Tsaqif, oleh kaumnya. Biarkan ya Rasulullah, biarkan ulun yakin ulun bisa mengajak orang-orang Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata apa? Sampai ke kota Taif dipanah orang dari jauh, meninggal dunia ketika itu. Tapi luar biasanya ini Sayyidina Urwah bin Mas'ud yang dikatakan mirip dengan Sayyidina Isa. Setelah beliau meninggal dunia, orang-orang Taif berbondong-bondong sebanyak-banyaknya masuk ke dalam agama Islam. Bismillah. Landungan gitu. Jadi banyak pelajaran yang kita ini. Jadi ingat, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Isra Mi'raj bukan mencari Allah, tapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di langit-langit berikutnya, sampai ke Sidratul Muntaha. Kita ringkas saja gue. Sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ketika itu hebatnya ini sidir. Ini kalau di Hadramaut, itu ada namanya sidir. Di sini ada nggak? Sidir. Ada sidir kan? Sidir itu biasa dipakai orang gasan mandi ketika musim dingin. Biasanya kalau di Arab itu apa artinya? Batalan tuh ketika musim dingin. Tapi dan juga dipakai untuk orang biasanya kematian. Orang-orang mati, orang-orang mengkafani biasa dipakai sidir terlebih dahulu. Tapi ini beda. Jadi Sidratul Muntaha itu antara langit, ibaratnya pemisah antara langit dengan bumi. Jadi orang langit kada bisa turun ke bawah, sampai dari langit itu, dan orang yang di situ kada bisa turun ke bawah. Jadi yang hanya bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan tujuan kita tadi. Pelajaran yang paling penting adalah diambil oleh Nabi Muhammad adalah pelajaran tentang sembahyang. Jadi sembahyang luar biasa pentingnya. Ahamus syai' adalah perkara yang paling penting di dalam sembahyang.
Karena ujar Nabi apa? Ittala'tu 'alan nar. Aku melihat di dalam neraka itu banyak orang ahlul nar itu apa? Adalah al-fakir. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami ini orang fakir, apakah kami tergolong orang masuk dalam api neraka jahanam?" Ujar Nabi apa? Bukan fakir dalam harta, bal bidana ilm, yaitu adalah perkara kejahilan di dalam ilmu agama. Nah, mudah-mudahan ini Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju ilmunya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita pun sama. Kita mudahan Isra'nya kita dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari masjid satu ke masjid yang lain, dari langgar yang satu ke langgar yang lain apa? Untuk mendengarkan nasihat agama, untuk memperdalam daripada ilmu agama. Dan Mi'rajnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita apa? Mi'rajul mukmin as-shalah. Mi'rajnya orang beriman adalah melaksanakan sembahyang. Jadi jangan sampai lagi dah. Mudahan jangan balang kambingan ataupun balang hadangan apalagi itu. Mudah-mudahan kita cangkal beribadah, jangan sampai ketinggalan daripada sembahyang 5 waktu, dan mudah-mudahan kawat selalu istiqamah di dalam sembahyang berjamaah. Karena terakhir, Abah Guru di Sokul. Abah Guru Sokul kita kenal wali bin awliyaillah. Abah ada bakal meninggalkan yang namanya salatul jamaah. Karena siapa yang mensyariatkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai di masjid kah, di rumah kah, di langgar kah, paling ada berdua bertiga, usahakan untuk selalu sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan kita tidak keluar daripada tempat ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak keluar daripada langgar ini melainkan ketaatan kita, keistiqaman kita mudah-mudahan selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul minta maaf min ridha rabbi fa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا